Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Ada banyak keistimewaan yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah melakukan perjalanan menuju langit yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum peristiwa itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata mengalami mimpi-mimpi yang luar biasa. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah mengalami mimpi-mimpi yang menakjubkan pada malam aku sebelum diisrakan. Tentunya mimpi ini akan memberikan banyak pelajaran bagi kita semua. Lantas, apa sajakah mimpi-mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Taat kepada orang tua. Dalam mimpinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang dari umatnya dipanggil oleh malaikat maut dengan keadaan yang menyeramkan untuk diambil nyawanya. Namun orang itu terhalang karena ketaatannya kepada orang tuanya. Sungguh besar faedah yang didapatkan jika kita patuh terhadap orang tua. Apalagi perintah untuk patuh kepada orang tua ini terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Wudu yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang sudah disiapkan untuk mendapatkan azab kubur, namun ia selamat karena selama hidupnya ia melakukan wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna akan membuat dosa-dosa kita diampuni. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajatnya? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi sulit, memperbanyak jalan ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat, maka itulah yang disebut dengan ar-ribat. Hadis riwayat Muslim. Zikir yang dilakukan dengan ikhlas. Pesan mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya adalah zikir yang tulus dan ikhlas bisa menyelamatkan seorang hamba. Dengan amalan ini, seseorang dapat terlepas dari kerumunan setan dan iblis. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36. Salat yang khusyuk. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya diseret dengan rantai yang terbuat dari api neraka Jahannam. Rantai itu dimasukkan lewat mulutnya dan dikeluarkan lewat duburnya. Namun salatnya yang khusyuk dan tidak menunjuk-nunjuk menyelamatkan dari siksa itu. Salat khusyuk akan menjadi tempat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45-46. Orang yang berpuasa. Dahaga yang amat berat mendatangi seorang hamba
Setiap ia menuju ke sebuah telaganya, ia terhalangi. Namun puasanya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepadanya untuk memberinya minum sampai ia puas. Di hari kiamat nanti, pahala puasa akan datang memberi syafaat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, "Wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Dan Al-Quran berkata, "Aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Mandi junub yang sempurna. Dalam mimpi Nabi Muhammad SAW, ia melihat seorang mendatangi kumpulan Nabi. Namun ketika ia mendekat, ia diusir. Lalu menjelmalah mandi junub yang ia lakukan dengan rukun-rukun yang sempurna. Ia pun datang dan tidak diusir lagi. Maka ia duduk di samping Rasulullah SAW. Perintah untuk mandi junub ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Haji dan umroh yang ikhlas. Ternyata haji dan umroh yang ikhlas mampu mengeluarkan umat yang sedang berada dalam kegelapan. Saat itu, sang umat merasa bingung. Namun pahala haji dan umroh yang dilakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala datang untuk mengeluarkan dirinya dari kegelapan. Ketika seseorang melakukan sesuatu dengan ikhlas, amalan yang dikerjakannya itu akan diterima. Perintah untuk berlaku ikhlas ini telah ada dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah sekutu yang paling tidak memerlukan sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dengan menyekutukanku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya atau amalannya." Hadis riwayat Muslim. Menjalin silaturahmi. Dalam mimpi Rasulullah SAW, beliau melihat seorang umatnya berbicara kepada golongan mukmin yang lain. Namun umat itu tidak digubris, lantas pahala silaturahmi dan tidak bermusuh-musuhan menyeru kepada kaum mukmin agar menyambut umat itu. Mereka pun akhirnya menyambutnya. Pentingnya bersilaturahmi ini juga termaktub dalam sebuah hadis dari Jubair bin Mut'im bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Tidaklah masuk surga orang yang suka memutus tali silaturahmi." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Orang yang bersedekah. Rasulullah SAW memimpikan umatnya menepis-nepis percikan api neraka yang sampai ke mukanya. Saat itu, pahala sedekahnya yang diniatkan untuk Allah menghalangi muka dan kepalanya dari api neraka tersebut. Memperbanyak sedekah berarti menjauhkan diri dari api siksa kubur. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis, sedekah akan memadamkan api siksaan di alam kubur. Hadis riwayat Tabrani. Mata yang menangis. Sebagaimana kita ketahui bahwa neraka adalah tempat siksaan yang paling pedih. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan benteng untuk menghindari tempat tersebut. Yang bisa menjadi benteng adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang terjaga untuk beribadah di malam hari. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang terbuka di malam hari berjaga dalam jihad fisabilillah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat Cinta Islam Channel, itulah beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri dari siksa api neraka. Tentunya menjadi sebuah kerugian bagi orang-orang yang masuk ke dalam tempat itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang-orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, mereka sungguh Engkau telah menghinakannya."
dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 192. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا